Sorry, kayak gue nyangkut peranggapan. Lagi sibuk apa kayaknya? Sekarang lagi fokus mau launching company penyewaan baju secara online. Jadi dalam penyewaan bajunya ini menggunakan website dan juga aplikasi. Memang sibuk. Baju-bajunya tuh daily wear, baju untuk ke kantor, baju untuk ke weekend, baju untuk seperti yang saya pakai sekarang, baju-baju yang mempermudah para perempuan di kota Jakarta dan sekitarnya untuk tidak perlu lagi menginvestasikan uangnya secara berlebihan untuk berpenampilan bagus oleh orang. Pikiran kayak gitu ya. Ide usahanya dari mungkin dari pengalaman pribadi kali ya. Setengah rumah saya itu isinya baju yang saya pakai mungkin 2-3 kali abis itu nganggur. Dan terkadang udah 2-3 kali kenapa nggak disumbangin kah atau di pre-love? Karena gini, pekerjaan saya itu harus berhubungan dengan banyak klien-klien dengan permintaan yang beragam. Saya mau nanti Mbak Anya MC pakai baju model begini, warnanya spesifik seperti ini. Corporate company itu beragam banget. Jadi baju yang kadang-kadang nemu satu yang persis disetujui oleh klien itu susah banget untuk ditemukan lagi di kemudian hari. Jadi saya banyak kan simpen. Nah makanya saya bilang, aduh seandainya ada perusahaan penyewaan yang saya bisa mencari pakaian-pakaian dengan mudah tanpa harus punya lemari banyak di rumah, tanpa harus saya pusing memikirkan bagaimana untuk menukarnya lagi gitu. Dan kadang-kadang perempuan kan kita suka dandan ya, ada baju-baju yang harganya fantastis, pingin sekali ngerasain makainya gimana. Kan malu ya datang ke butik mahal terus datang cuma buat nyoba-nyoba gitu. Nah kalau jadi member di company aku bisa dapat akses ke situ. Pakaian-pakaian aku tuh mulai dari lokal brand sampai Kenzo, Victoria Beckham, Diane von Furstenberg, Moschino, itu ada semua. Merek-merek Gani, merek-merek yang mungkin kalau misalnya dicek harganya itu banyak sama dengan harga tas mewah. Untuk harga sendiri Kak, Tunggu tanggal launchingnya baru aku buka harganya. Oh. Tapi nanti itu- Memang sudah sangat menikmati di bisnis kayaknya. Waktu itu sampai akhirnya mungkin mulai tipis-tipis. Balance lah, balance. Di bisnis jalan paralel juga dengan kehidupan aku sebagai MC presenter dan media entertainment. Oh, oke. Itu memang menyiapkan untuk di masa tua nanti kan Of maksudnya course harus dong. Perencanaan kita tuh jangan hidup ngambang kayak tai aja. Kayak delete yang gitu. Maksudnya Lanjut. jangan ngambang ngikutin kemana arah arus berjalan, jangan. Kita harus menentukan juga kita ke depan akan mematok tujuannya kemana, lalu pikirkan cara membangun jalan ke sananya. Nah, itu mungkin salah satunya kenapa ya bisa dikatakan jalan hidup aku mungkin agak di luar hingar-bingar teman-teman yang lain. Karena aku bilang mungkin tujuan goal hidup aku berbeda dengan kebanyakan teman-teman aku, jadi jalannya harus agak terpisah di tengah. Oh, selain maksudnya menyiapkan untuk di masa tua nanti, apa memang fokus di bisnis juga bisa menikmati waktu sendiri gitu Kak maksudnya? Oh itu juga. Sebenarnya kalau dibilang waktu sendiri juga enggak. Oh, katanya kan kalau Iya sih. sibuk di entertain kayak center, MC kayak kan fokus kerja Sebenarnya terus. kerja di dunia entertainment tuh agak lebih enak kalau dibandingkan di dunia bisnis. Kenapa Oh. lebih enaknya? Bagi aku yang sudah membandingkan side by side ya. Kalau di dunia bisnis kita tuh membangun dari nol, membangunkan sistem, mencari SDM-nya, memperhatikan bagaimana sistem marketingnya, development-nya, and everything. Ribet banget. Kalau aku kerja di dunia entertainment sebagai talent ya, aku nggak bilang profesi yang lainnya dalam dunia entertainment. Sebagai talent, aku datang udah ada kreatif, udah ada produser, narasumber tinggal dicariin sama mereka oleh para talent. Terima jadi cantik gitu loh, tinggal aku kembangkan di sana. Compare yang sedang aku jalankan, oh my god, itu kayaknya uban aku langsung tambah banyak banget mikirinnya. Coba sistem seperti ini, ternyata nggak bisa jalan sesuai dengan keadaan di lapangan. Bangun lagi, pikirin jalan keluarnya seperti apa, preventifnya seperti apa. Kalau ini terjadi, resikonya harus ke sini. Hal itu tidak perlu aku lakukan saat aku fokus di entertainment. tim bisnis itu lebih menyita waktu sebenarnya ya? Banget. Aku tuh nggak ada waktu untuk megang sosial media aku sama sekali. Kerja itu aku sekarang ya di kantor itu dari jam 8 pagi sampai rata-rata jam 10, 11, sometimes 12 malam. Jadi pegawai udah pada pulang, aku mesti ngecek tuh hasilnya mereka. Apa lalu kalau ada kesalahan dipikirkan ulang di mana letak kesalahannya, bagaimana mengatasinya, sistem apa yang dibangun. Jadi saat staff datang di pagi hari,
mereka pagi hari mereka udah dapat briefingnya, udah tahu mesti ngapain. Karena nggak bisa kita lepas ke mereka kan. Mereka juga mempertanyakan gimana Bu, saya harus ngapain? Kalau saya lepas pokoknya gue maunya begini, lo cari jalannya sendiri, berantakan lah itu. Nggak bisa dilepas kayak gitu. Kayaknya udah lama seperti ini, apa sih yang belum didapat dari Kanya sendiri? belum dicapai, yang belum apa, Kak? dicapai dari Kanya nih dalam hidup Kanya? Mungkin jaring pengaman di segi keuangan ya, secara uang 5 miliar gue udah hilang di sekarang. Tadinya dipikir itu bisa menjadi salah satu jaring pengaman ya, tapi sekarang ya harus nge-build lagi, harus ngumpulin duit lagi. Padahal ya sakit hatinya ya, kalau misalnya dipikir-pikir ya Allah, dengan duit 5 miliar itu ya aku bisa ganti mobil seenak aku, nggak usah irit-irit. Dulu gue kadang-kadang mikir kita, karena kan aku paling banyak curhat sama pasangan aku kan. Aku bilang, ya Allah sayang, coba sayang, dulu kita ngirit-ngirit pikir ngapain bayar pakai first class, itu udah naik ekonomi aja nyampainya juga sama, supaya duitnya bisa kita lebih tabung ke yang lainnya, seperti itu. Padahal kalau bisa itu duit 5 miliar itu bisa gue pakai buat naikin followers gue gila-gila. Posting aja gue lagi liburan di resort mana ya, review naik first class, foto jet pribadi kali apa segala macam, followers gue tinggi. Sekarang followers gue mandek karena apa? Hidup gue sama aja kayak rakyat lainnya gitu, nggak ada yang spesial ya. Nah gue ngirit, gue nabung buat masa tua gue, nggak nyusahin siapapun, nggak bebanin siapapun, bisa berdaya dan bermandiri di saat tua. Kayaknya nggak ada niatan untuk tahun ini Menikah? Enggak, belum. Kenapa? Nah, langsung pada nyaut lu ya. Belum ada panggilannya aja, belum ada keinginan untuk menikah. Pasangan, kalau orang nanya pasangannya udah ada, udah pasangan saya selama 10 tahun terakhir itu masih orang yang sama. 10 tahun. Lebih malah. Kalau dia sih kadang-kadang nyebut angka pasti ya, cuman aku bilang udahlah saya berhenti berhitung di angka 10 aja ya. Yang penting kita masih bersama kan. Dari keluarga Kak? Apakah karena takut? Iya, Ya, ada trauma Kak, traumatik sampai akhirnya belum ada panggilan untuk ke arah nikah gitu. Enggak, mungkin memang aku orangnya aneh kali ya. Agak berbeda daripada umumnya. Mungkin karena gini, aku termasuk orang yang suka bertanya kepada diri sendiri untuk keputusan hidup. Bertanya ke orang tua, ya, apa yang akan menyakiti mereka, apa yang dapat merugikan mereka, harapannya apa. Tapi hanya sebagai bahan pertimbangan, bukan sebagai keputusan akhir. Karena apa? Aku bukan tipikal orang yang mau mencari kambing hitam atas keputusan aku yang salah. Kayak contoh, kesalahan aku berinvestasi Indosuria, aku tidak menyalahkan siapapun kecuali diri aku sendiri. It's my decision kok. Nggak ada unsur kayak Petgo, dia lumayan menyalahkan mamanya, karena kan mamanya yang menaruh keputusan taruh di sana. Aku nggak melakukan itu karena ini pure dari keputusan aku. Dan itu yang itu prinsip cara aku menjalankan hidup. Tidak pernah mau mengambil keputusan karena desakan atau dorongan dari orang lain. Sehingga kalau aku melakukan kesalahan yang salah, jadi kalau aku mengambil keputusan yang salah, aku tidak pernah menyalahkan siapapun karena itu adalah keputusan aku. Tapi memang sekarang ini yang selama ini pandangannya terhadap pernikahan apa sih banyak sampai akhirnya Pernikahan belum terpanggil. Pernikahan itu adalah suatu komitmen yang bagus, baik. Orang yang memutuskan untuk menikah luar biasa, tapi mungkin aku memandang kadarnya lebih kuat dibandingkan lebih berat karena ya bukan karena apa-apa ya nggak pernah ditelaah lebih dalam aja, memang ngerasa ya udah nanti aja toh aku udah ketemu orangnya, tinggal pasang janur kuning aja, cuman masalah waktu aja. Apa belum yakin sampai sekarang? Udah yakin banget. Aku tahu aku akan menua bersama dirinya gitu. Tapi ini kelihatan masih kelihatan awet muda sekali, semakin lama ini. Tapi kayaknya mungkin karena ada Iya. perawatan anti aging juga.